Faisal aja yang mengajukan. Kalau saya sih nanti aja lah gitu kan. Mereka kan yang ngotot ingin harta waris, ingin hak asuh anak kan mereka. Ya sudah biarin saja. Kalau saya sih Dedi sih jadi hari Selasa itu tanggal 30 kan datang diminta pengadilan untuk datang, ya sudah jadi datang aja. Jadi belum ada niat untuk tanggalnya kapan, harinya kapan untuk mengajukan juga ya. Ya sudahlah, ini dipelintir-pelintir gitu. Jadi biarin aja lah, Dedi juga pusing gitu ya untuk membaca-baca media dan harus menjawab lagi dan pertanyaan itu lagi. Sebenarnya kan udah dijelaskan gitu ya di TV, di media beberapa hari yang lalu, nanti ditanya lagi. Ya sudah di forward aja berita-berita yang kemarin gitu. Jadi kalau masalah asuransi juga tadi saya udah bicara juga, ada beberapa media enggak lah. Jadi apa ya? Nah, jadi saya bingung nih jawabnya nih. Jadi saya udah jawab. Jadi pertanyaannya tadi sama sih sebenarnya nih, si Mbak nih pertanyaannya semua sama yang tadi. Sebenarnya tinggal di copy paste aja gitu. Jadi udah nggak ada semangatnya lagi saya untuk ngomong. Sebenarnya tadi udah dibicarakan ini semua gitu. Jadi tinggal copy aja sama pertanyaannya. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Dodi Sudrajat nampaknya sudah pusing, dihujat dan dikecam oleh 99% netizen di Indonesia. Karena itu Dodi sudah tidak lagi kepikiran nampaknya untuk mengajukan hak asuh perwalian Gala yang rencananya akan diajukan juga oleh Dedi. Tapi ternyata kata Dodi dia belum mengajukan. Tapi di sisi lain dia masih juga mengatakan dan memberikan sedikit serangan dan sentilan kepada keluarga Haji Faisal, keluarga Bibi Adiansah, bahwa kata Dodi keluarga Haji Faisal lah yang sebenarnya ngotot untuk hak waris dan juga ngotot untuk hak asuh Gala. Jadi nampaknya Dodi Sudrajat kini calling down dulu, entahlah untuk mengatur strategi atau memang karena benar-benar pusing dihujat netizen, Dodi nampaknya belum mau mengajukan. Bagaimanakah alasan Dodi yang ternyata belum mengajukan surat pengajuan hak asuh atas Gala dan juga pembagian harta waris? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Belum mengajukan, saya masih berduka, saya masih suasana berkabung, jadi belum mau mengajukan. Biarkan Pak Faisal aja yang mengajukan. Kalau saya sih nanti aja lah gitu kan. Mereka kan yang ngotot ingin harta waris, ingin hak asuh anak kan mereka. Ya sudah biarin saja. Kalau saya sih Dedi sih jadi hari Selasa itu tanggal 30 kan datang diminta pengadilan untuk datang, ya sudah jadi datang aja. Jadi belum ada niat untuk tanggalnya kapan, harinya kapan untuk mengajukan juga ya. Jadi perkataan Dodi Sudrajat di atas bahwa jelas bahwa gugatan atau hak pengajuan yang masuk ke pengadilan agama hanya satu, dari Haji Faisal. Sementara dari Dodi Sudrajat sendiri ternyata belum memasukkan permintaan permohonan hak asuh dan juga hak pembagian harta waris dari Gala. Nampaknya hal ini masih rencana saja, dan karena netizen sudah menggempurnya, akhirnya puyeng Pak Dodi ini dan tidak jadi mengajukan hak asuh atas Gala. Entahlah tidak jadi atau cooling down dulu dan ikut sidang dulu serta melihat angin dulu bagaimana sebenarnya strategi yang tepat untuk bertindak. Namun yang jelas kali ini Dodi sudah sukses bisa mengantarkan kedua anaknya untuk bikin video klip, dan video klipnya juga sudah trending di YouTube.
banyak yang nonton. Itu saja sudah merupakan pencapaian. Barangkali begitulah target Dodi Sudrajat sementara ya. Jadi, apa ya? Nah, jadi saya bingung nih jawabnya nih. Jadi saya udah jawab, jadi pertanyaannya tadi sama sih sebenarnya nih, si Mbak nih pertanyaannya semua sama yang tadi. Sebenarnya tinggal di copy, tanggepin nih, tanya aja sama orang-orang terdekat. Ntar kalau ini sangkan ngebela diri ya, tanya aja sama orang-orang terdekat Vanessa deh, gimana gitu. Saya nggak mau nanggepin hal-hal yang sifatnya sudah, nggak mau deh nanggepin hal yang kayak gitu ya. Saya nggak mau nanti jadi polemik ya. Sudah ya. Ya saya ikutin aja lah prosedurnya, nanti kita tunggu aja lah pengadilan ya, itu aja. Udah tanggal 30 nanti udah ada pengadilan, nanti biar pengadilan yang memutuskan. Udah itu aja. Apa ya? Nah, jadi saya bingung nih jawabnya nih. Jadi nah, nampak sekali di sini ekspresi Dodi Sudrajat yang bingung, lelah sampai menarik napas dalam-dalam. Katanya ya capek lah mungkin ya, dengan hujatan seluruh Indonesia itu. Akhirnya dia harus mengatur ulang niat dan apa yang akan dilakukan untuk gala. Mungkin harus diatur dan direfleksi ulang nih Pak Dodi ya. sama pertanyaannya. Ya kalau masalah asuransi saya nggak ikut campur masalah asuransi yang gala, yang punya Bibi. Cuman yang sekarang lagi diurus ini asuransi yang punya Vanessa itu lagi diurus, dan itu juga bukan saya ngotot ngurus, pihak prudensial yang menghubungi saya. Udah dikasih semua berkas-berkasnya dan saya ada di rumah berkasnya, itu juga masih saya tanda tanganin, terus harus ada KTP segala macam. Dia masih belum saya urus semua gitu. Jadi kalau asuransi yang lain kan saya nggak tahu menau. Artinya saya belum berpikir ke sana asuransi mau apa, terus cair gimana. Ya intinya pokoknya semuanya tuh buat gala, sudah nggak ada yang lain. Nominalnya saya nggak tahu berapa. Aja kalau misalnya kayak gitu, mendingan tanya aja lah ke pihak sana. Pihak sana kan yang lebih mengotot tuh, tanya aja lah ke pihak bapaknya Bibi atau pihak keluarganya. Saya nggak tahu nominalnya berapa. Katanya mereka kan yang tahu, saya kan nggak tahu sama sekali. Saya nggak begitu artinya nggak begitu tahu. Kan yang ngurus asuransi saya juga ke Surabaya juga adiknya yang ngurus. Di data-data saya juga diambil, KTP juga dia minta sama saya. Ya sudah, kalau saya kan nggak ngurus sampai ke Surabaya, justru orang prudensial yang minta saya untuk mengisi semua formul, dan itu udah dikirim ke rumah saya. Itu tinggal diisi aja. Tapi saya udah belum fokus ke sana karena masih pengen fokus di ini acara 40 harinya Vanessa nanti. Nah, gitu ya. Udah ya. Nah, begitulah, entah ini merupakan kecerdikan atau bagaimana, sambil merasa dia sudah tidak lagi mengurus harta, dia hanya mengurus 40 harinya Vanessa. Tetapi di sisi lain ada sedikit serangan untuk keluarga Bibi, yakni soal nominal asuransi, berapa asuransinya, yang ngotot ngurus asuransi, dan Fuji yang saat dia ngurus asuransinya Vanessa ke Surabaya itu diselipkan dalam komentar-komentar dari Dodi Sudrajat. Nah, apakah memang begitu? Apakah memang akan menyerah? Ataukah hanya ini strategi? Entahlah, kita tunggu saja berikutnya. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Ada doa.